Kita masih punya 5 tokoh yang akan memberikan statement utama pada malam hari ini. Pak Busro, kalau andaikan saya ini adalah seorang ketua IPN yang menggunakan kekuasaan semena-mena untuk melakukan penyerobotan dan seterusnya, maka sudah tadi saya akan gunakan kekuasaan untuk menghentikan beliau sesuai dengan ketentuan hukum. Dan Anda tahu bahwa fakta mengenai ketua yang semena-mena itu salah sama sekali. Dan saya dengan tenang membiarkan beliau melakukan korupsi waktu secara semena-mena. Selebihnya sebenarnya faktual sih yang dia omongkan, dan saya tidak akan memberi fakta yang lain karena saya sangat gembira melihat beliau bahagia pada malam hari ini, dan itu baru saya lihat setelah 40 tahun kami bergaul. Selama ini kalau saya kasih fakta yang lain nanti beliau akan batal kegembiraannya. Beliau tadi hanya mengatakan bahwa ketua IPN diserobot oleh ketua IPN. Kata diserobot itu kan harus dilengkapi dengan subjek dan objeknya. Tapi tadi kan cuma disebut diserobot, itu kan asumsi dari jaksa. Padahal yang bersangkutan ini, si Yayah ini, itu nangis mengeluh, siapa lagi kalau tidak ke ketua? Nun, manggilnya Nun karena kami sama-sama SMA Nun. Mosok aku diisoke seneng karo Buso. Ayo jenengku jatuh Nun. Fakta ini sengaja saya sembunyikan selama 40 tahun demi melindungi kepercayaan dirinya Buso. Cukup ya soal kemesraan kami seperti itu. Saya gembira beliau mengatakan mengenai migas tadi. Selama ini saya menyangka tugas KPK itu hanya berurusan dengan keuangan negara setelah menjadi APBN. Saya pikir ternyata kalau menurut fakta tadi tidak. Karena sebelum jadi APBN itu ada keuangan negara yang sebenarnya tidak terhitung sekarang dan belum direkap secara benar secara keuangan. Saya sedang menghimpun data Pak Mahfud bahwa APBN plus konglomerat plus sebuah macam itu hanya 30% dari keuangan yang kita punya. Yang 70% itu sebenarnya adalah di koceknya BUMN yang jumlahnya 220. Migas tok segitu. Padahal ada 220 BUMN. Ya. Misalnya gini, saya kasih contoh. Indosemen, Indofood, Bogasari dengan company-nya itu paling banyak omsetnya 45 triliun. Sementara Pertamina saja itu sekitar hampir 500 triliun, itu baru satu BUMN. Nah, malam hari ini kita mendapat kejelasan dari Pak Busro bahwa sebelum dia masuk jadi APBN pun dia sudah boleh menjadi wilayah penyelidikan KPK kalau itu tidak benar jalannya sesuai dengan ketentuan maka KPK boleh melacaknya. Saya kira kita tepuk tangan untuk itu. Mungkin yang sedang saya himpun itu sebuah versi, tapi kalau suatu hari saya bisa ambil betul datanya mengenai keuangan yang 70% yang tidak terhitung selama ini, karena yang kita persoalkan itu cuma APBN dan 40% saja. Yang 70% ini kalau bisa kita kasih ke beliau, mudah-mudahan beliau akan punya mata elang yang lebih luas untuk mengawasi kemungkinan korupsi di negeri ini. Saya berikan berikutnya kepada gini, yang dari kampus Bapak Dekan dan Bapak Rektor saya anggap sebagai panembahan.
saya anggap sebagai apa namanya guru dari semuanya, ya, yang akan menyimpulkan secara filosofis, secara mendasar, secara ilmiah segala sesuatu yang akan menjadi statement beliau-beliau ini. Nah, kita akan pergilirkan pertama dari kehakiman dulu. Jadi saya kira pertama Bapak Sahlan dulu. Bapak Sahlan dulu, Bapak Sahlan Said dulu, kemudian Bapak, saya Pak Selamat, jadi dari kehakiman dulu, dan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini pernah jadi hakim tapi keluar. Dan saya mau mengingatkan adanya hadis, saya nggak tahu hadis ini dhaif atau sahih. Cak Ainun barangkali lebih paham. Kata Nabi, tunggu saja saat kehancuran negara, manakala pencuri-pencuri kelas teri, mbok-mbok nyuri kokal, bapak-bapak haus nyuri semangka dihukum berat, sementara koruptor-koruptor kelas tinggi dibebaskan, kalau dihukum dapat remisi berkali-kali dari presiden. Terima kasih. Kalau bunyinya persis seperti itu pasti bukan hadis. Kalau kayak gini tadi loh ya. Tapi kalau substansinya saya yakin itu hadis. Ya, dan pasti Bapak nggak hafal, apalagi saya. Tapi saya kira sangat relevan kalau Rasulullah SAW mengucapkan dan memberi peringatan kepada umatnya seperti itu. Saya kira sangat yakin saya bahwa itu benar. Mungkin saya tidak tahu tingkat mutawatir, apa sahih atau dhaif atau tidak. Tapi saya kira itu sangat masuk akal dan saya yakin itu hadis. Cuman masalahnya fantadiri sa'ah, itu ending kalimatnya fantadiri sa'ah. Itu fantadirinya entenono. Tunggulah as-sa'ah itu waktu dengan konteks kehancurannya. Cuman Indonesia ini yang Rasulullah tidak begitu memperhitungkan adalah kehancuran bagi masyarakat dunia itu hanya 1/10 dibanding kehancuran bagi bangsa Indonesia. Kalau orang dunia sudah hancur, Indonesia masih 9 tahap lagi baru hancur. Ini masalahnya. Orang Indonesia itu tidak bisa dihancurkan. Hancur pun mereka tetap tidak hancur. Itu bangsa Indonesia. Ini masalahnya. Ini yang tidak dihitung oleh semua nabi. Jadi zaman Ronggo Warsito abad 18 itu sudah disebut amenangi zaman edan. Wong kang era melu edan ora bakal keduman. Zaman itu belum ada kolusi, belum ada maaf, belum ada apa-apa. Itu sudah disebut zaman edan. Nah sekarang ini zaman apa ini kayak gini? Tapi iya, mana hancurnya, mana hancurnya? Semua ketawa-ketawa, koruptor malah gini kan? Jadi saya kira nabi-nabi sedang rapat di langit untuk menentukan takaran kehancuran bagi bangsa kesayangan Allah ini. Ini adalah bangsa yang membutuhkan kehancuran yang lebih dahsyat karena mereka juga akan mengalami kebangkitan yang lebih dahsyat. Pokoknya di Indonesia itu dibolak-balik sama saja. Jadi tak lemah, tak tiba lemah, tiba lemah, ya tetap aja, tetap saja ketawa-ketawa. Pak Mahfud, ini tenang, mereka ini korupsi tidak karu-karuan, tapi di seluruh dunia tidak ada mahasiswa berkumpul sampai jam malam sebanyak ini. Tidak ada, hanya mereka. Dan wajahnya ceria-ceria semua. Utangnya di warung tidak jelas. Orang tuanya kerjanya juga tidak jelas dan mereka berani kawin meskipun belum punya kerjaan. Ini bangsa Indonesia. Berani kredit motor, gajinya tidak cukup. Ini orang Indonesia bisa hancur. Jadi untuk fantadilisa apa? Bangsa kita membutuhkan tingkat kehancuran yang entah seberapa. Maka insya Allah akan ada kumpulan 25 nabi
kumpul di sini untuk ngurusin bangsa Indonesia. Ini kalau saya panjangkan bisa jadi pidato kenegaraan namanya. Jadi saya mau dengan sangat panjang terus ya. Tepuk tangan kalau saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara tentang korupsi, tentu lingkupnya semuanya, mulai dari legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, di pengadilan itu juga ada korupsi. Tapi kalau saya cerita korupsi di pengadilan, berarti saya nanti mengambil kompetensinya bukan, kompetensinya Komisi Yudisial, dan kompetensinya ICW. Karena itu saya persilahkan nanti yang terakhir tinggal Komisi Yudisial yang mengawasi hakim, sehingga datanya lebih banyak di tangan Pak Suparman daripada di tangan saya, sehingga Pak Parman lah yang lebih tepat cerita itu. Yang ingin saya tekankan adalah bahwa problem penegakan hukum di bidang korupsi ini pertama-tama adalah problem undang-undang. Kalau untuk pejabat publik, pegawai negeri, dalam praktek itu atau sesuai dengan rancangan undang-undang dibuat, itu memang pasal 3 yang ancamannya minimal 1 tahun diperuntukkan bagi pegawai negeri, pejabat publik. Dan ancamannya yang berat, pasal 2, itu memang dimaksudkan untuk para pengusaha. Tapi itu terbalik sebenarnya. Seharusnya pejabat negara, pejabat publik atau pegawai negeri itu karena sudah digaji oleh negara, harusnya jauh lebih berat. Terakhir, ketika rancangan undang-undang korupsi diajukan, sanksi ini mau diturunkan lagi, diperingat, baik oleh eksekutif dan disetujui oleh legislatif, meskipun belum dalam pengertian yang formal, dalam wacana. Mereka sudah mempersepsikan dirinya. Saya melihat mereka setuju sanksi yang lebih rendah itu karena mereka sudah mempersepsikan dirinya calon-calon yang akan diadili. Sehingga kalau hukumannya rendah, berarti saya akan mendapatkan ancaman yang rendah kalau siap terbongkar oleh KPK atau jaksa. Jadi ada problem hukum di sini. Problem hukum yang lain itu adalah di berbagai negara ancaman untuk korupsi itu bukan penjara, tapi adalah denda. Denda itu adalah kelipatan dari kerugian negara yang ditimbulkan oleh si koruptor. Jadi kalau Pak Mahfud mengistilahkan pemiskinan korupsi, koruptor, itu jalannya adalah mengikuti tren internasional bahwa sanksi untuk tindak pidana korupsi itu adalah denda. Negara semakin kaya, koruptor semakin miskin. Tapi beberapa negara itu relatif sukses. Yang terakhir yang ingin saya katakan adalah bahwa korupsi dalam prakteknya yang ada di lingkungan Mahkamah Agung itu, maksud saya kasus-kasus korupsi yang masuk di Mahkamah Agung itu tidak selamanya kasus-kasus besar. Ada yang korupsinya 1 juta, ada yang 5 juta, ada yang 20 juta. Di samping ada yang besar-besar seperti yang sudah dikatakan Pak Mahfud tadi. Nah, kalau menghadapi kasus-kasus yang korupsi 1 juta itu, hakim itu sering menghadapi dilema etis. Kalau mengikuti sanksi minimum, kalau diancamkan, kalau didakwa pasal 2 Undang-Undang Korupsi oleh jaksa, minimal 4 tahun. Sementara yang puluhan miliar, ratusan miliar itu kadang cuma 4-5 tahun. Kasus-kasus
korupsi yang melalui KPK pada masa lalu itu juga ringan tinggi. Dilema etis ini kadang-kadang dihadapi hakim menyimpangi undang-undang. Pada kasus korupsi yang kemudian diadili dengan hukuman percobaan karena angkanya 1 juta. Jadi itu dilema-dilema etis yang dihadapi oleh hakim ketika menghadapi kuantitas korupsi yang mulai dari yang sangat kecil sampai yang sangat besar, sementara aturan hukumnya membatasi sanksi minimal. Jadi untuk hal tertentu ada juga yang memilih kalau 1 juta saja ya cukup percobaan saja begitu. Yang kadang-kadang juga tidak bisa dipahami oleh masyarakat. Meskipun banyak hal yang tidak dipahami masyarakat itu banyak pengaruhnya. Saya kira mengenai masalah pemberantasan korupsi ini, kalau dikatakan Pak Kamal tadi, atau Bang Kamal, kalau tidak sanggup pulang ke Jogja saja, saya pulang ke Jogja bukan karena tidak sanggup, tapi takut sama satu hadis. 2 di antara 3 hakim itu masuk neraka. Jadi bukan takut sama masyarakat, sama Pak Kamal. Jadi 2 di antara 3 hakim itu masuk neraka. Kalau jalan ke surga jadi hakim itu sudah mulai susah, mungkin saya akan pulang ke UII, cukup jadi dosen saja. Terima kasih. Pak Salman, ada cerita yang menunjukkan bahwa teman-teman legislatif itu sangat peka untuk tidak melakukan korupsi. Jadi ketika beliau naik pesawat, disuruh duduk di kursi eksekutif, itu beliau menolak. Ya saya legislatif gitu. Jadi jadi duduk di kursi pesawat saja dia sangat hati-hati. Meskipun saya kira setelah bapak-bapak hakim, sekarang kita minta kepada Pak Parwan dari Komisi Judisial. Terima kasih, saudara sekalian. Pertama, saya sangat bergembira berada di tengah-tengah ratusan anak muda yang berhasil mengalahkan dirinya sendiri untuk tidak hadir di tempat-tempat yang menghibur diri, tetapi datang ke tempat, ke satu forum yang membahas, membicarakan masalah besar bangsa kita, korupsi. Pak Mahfud mengatakan korupsi adalah musuh bersama, tetapi juga sekaligus harus kita lawan bersama. Korupsi bukan hanya melawan hukum, tetapi juga menghina martabat kemanusiaan, menghina bangsa, menghancurkan masa depan hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, buat saya, komitmen kita tentang hal ini, kesadaran kita tentang hal ini, jangan kesadaran insidental. Saat kita berhadapan dengan Cak Nun, bertemu Cak Nun, hadir dalam acara Kiai Kanjeng, diskusi, ceramah, demonstrasi, tapi harus menjadi kesadaran permanen. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu harus kita terus bangun kesadaran-kesadaran seperti itu. Kalau kesadaran insidental, ya kita hanya akan meriah sesaat saja, tapi setelah itu kita lupakan. Koruptor dadah-dadah, kita jawab dadah-dadah, ya kan? Dia begini, kita begini juga. Dia cuma 2, kita 5, nggak ada gunanya. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukanlah perlawanan pada korupsi itu sekecil apapun yang bisa dilakukan. Dan hargailah tindakan perlawanan sekecil apapun.
Kadang ada orang tidak bisa mengukur kemampuannya, hanya bisa melakukan kecil, tapi dia dituntut untuk melakukan lebih besar. Jadi kita mari menghargai sekecil apapun, tapi terus mendorongnya untuk membesar lawan. Inilah yang lebih penting buat saya untuk kita lakukan. Menghukum berat koruptor itu salah satu cara. Membangun kesadaran untuk menghindar itu juga cara. Melawannya dengan keras juga cara. Tanpa itu kita akan terjebak, baik dengan kesadaran maupun tanpa kesadaran kita, kalau kita sudah masuk dalam arus putaran penyalahgunaan segala kesempatan yang kita miliki. Itu calon yang bisa saya katakan. Terima kasih. Pak Bambang, saya kira saya sangat terilhami. Jadi teman-teman semua ini mulai malam hari ini supaya tidak insidental. Ini tim Yogyakarta anti korupsi, kan gitu kan? Jadi kapan saja ada keperluan-keperluan yang menyangkut perjuangan beliau, Anda semua standby, kan gitu. Ini dari mana saja? UGM, UI, UIN, UNY, UAD, UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, UIN, Universitas Islam Negeri, Universitas Insya Allah Islam, ya, Jari Busro. Jadi anytime melalui Mas Zainal kita memiliki keperluan-keperluan gerakan tertentu, entah apapun sifatnya, formulanya, kita standby. Berarti mungkin Pak Zainal langsung mengidentifikasi ini semua karena ada daftar hadir dan seterusnya barangkali. Ini bentuk tim itu enggak, jangan hanya serahkan kepada komandan batalion sama komandan peleton. Prajuritnya yang nomor satu, saya prajurit, gitu loh. Cuman tugas saya di depan komandan batalion, itu aja masalahnya. Tapi prajurit saya, gitu loh, sekalian. Oke, tapi ini tim bener ya. Nah, kita di setiap tempat punya tim seperti ini, punya tim supaya tidak insidental tadi itu. Jadi tepuk tangan untuk Anda semua. Karena yang datang di Taman Siswa kemarin juga mayoritas teman-teman ini juga. Iya, betul. Betul ya? Loh, sama kan? Sama, gitu loh. Anda kalau naik pesawat eksekutif apa legislatif? Sekarang Pak Budi Santoso nyuwun sewu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin berbicara dua hal saja. Satu yang sifatnya inspiratif dan informatif, tapi ini sekaligus menyangkut kepentingan teman-teman semua di sini, yaitu soal pendidikan. Pemerintah sudah memutuskan bahwa mulai tahun depan anggaran bantuan operasional sekolah dinaikkan secara signifikan sehingga SD dan SMP itu 100% gratis. Jadi kalau dulu hanya memenuhi 70% anggaran operasional, 30%-nya bisa ditutup dengan kenaikan APBN. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, apakah benar bahwa pendidikan di Indonesia mahal? Benar. Benar di Indonesia pendidikan mahal? Benar. Nah, sekarang saya mau kasih angka begini. Anggaran pendidikan di Indonesia itu 20% dan itu adalah amanah konstitusi. Oke? Jadi berapapun APBN-nya, anggaran pendidikan itu ngikutin aja, nggak usah repot-repot berdebat dan segala macam, dia ngikutin aja. Setiap APBN naik, dia ikut naik, karena selalu 20%. 2011, anggaran pendidikan kita itu adalah 263 triliun rupiah. Memang itu tidak dipegang oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ada yang posnya di Departemen Agama, Depdagri dan lain. Tapi 20%-nya di 2011 itu
263 triliun. Nah, karena angka 20% ini 2012 naik menjadi 286 triliun. Jadi kalau tadi Pak Busro menyebut angka 150 triliun, anggaran pendidikan kita nanti 2012 itu adalah 286 triliun. Nah, yang saya mau informasikan adalah begini. Dengan anggaran sebesar itu, hanya SD dan SMP dan sedikit SMA yang bisa recover di 2012. Karena di 2012 itu SMA kecipratan dana BOS hanya 120.000 per bulan. Untuk SD SMP gratis. SMA 120.000 per bulan untuk 2012. Harapannya 2013 SMA sudah gratis. Nah, sekarang ini kan semua mahasiswa. Nah, kira-kira Anda ingin nggak pendidikan tinggi kita itu juga gratis? Nah, sekarang kita punya tugas. Kalau Anda ingin pendidikan tinggi juga gratis, kita punya tugas. Mungkin tidak dalam era Anda, karena mungkin ada yang 2 tahun sudah harus meninggalkan kampus, ada yang 3 tahun harus meninggalkan kampus. Tapi kita bisa berhitung, dan kita bisa berhitung bahwa sebenarnya 3, 4, 5 tahun ke depan anggaran pendidikan kita itu bisa gratis. Tapi dengan syarat, dengan catatan, dan dengan pengawasan kita semua. Nah, pengalaman selama ini, paling tidak 2011, dari investigasi yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia, itu banyak sekali penyimpangan, penyalahgunaan dana BOS di daerah-daerah. Alhamdulillah 3 minggu yang lalu, di hari Rabu 3 minggu yang lalu, kami diminta untuk mempresentasikan di hadapan Komite Pendidikan di Istana Wakil Presiden. Jadi dipimpin langsung sendiri oleh Pak Wakil Presiden. Dan di sana diputuskan bahwa mekanisme penyaluran dana BOS di 2012 diubah. Jadi kalau dulu itu terlalu banyak karena disalurkan melalui kabupaten kota yang jumlahnya 497, di 2012 nanti hanya di 33 provinsi. Jadi penyalurannya melalui provinsi dengan asumsi, dengan harapan supaya meminimalisir keterlambatan dan meminimalisir potensi penyimpangan dan penyalahgunaan. Nah, oleh karena itu harusnya menjadi tugas kita semua, tugas saya, tugas Anda semua untuk mengawasi penggunaan ini dengan harapan kalau ini program ini sukses, 2013 nanti sudah sampai SMA yang gratis, di 2014, 2015 insya Allah pendidikan tinggi juga bisa gratis. Itu poin pertama. Nah, oleh karena itu, kalau Anda berkeinginan hal ini bisa diwujudkan, maka menjadi kewajiban saya dan kewajiban Anda semua untuk ikut bertanggung jawab, mengawasi dan mengkritisi penyaluran dana BOS di 2012 dan tahun-tahun berikutnya. Anda bisa melaporkan kalau terjadi kecurangan, penyimpangan, dan apapun yang terkait dengan penyalahgunaan dana BOS. Nah, itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, saya tadi mendengar dari Pak Mahfud mengatakan soal sanksi. Pada kebetulan ini juga peringatan Hari Anti Korupsi tanggal 9 Desember, hari ulang tahun PUKAT. Nah, kita juga tadi Pak Mahfud dan yang lain menyampaikan soal sanksi. Sebenarnya sanksi apa yang harusnya diterima atau dibebankan atau harus dipertanggungjawabkan kepada pelaku-pelaku korupsi? Karena tadi Cak Nun juga bilang, kebetulan kantor saya satu deret dengan KPK di Jalan Rasuna Said, dan kalau di Kuningan macet itu saya sering lihat memang banyak koruptor-koruptor yang diundang di KPK itu tanpa malu-malu, tanpa sungkan-sungkan. Mereka senyum seolah-olah disorot kamera sesuatu yang membahagiakan, kemudian melambai-lambaikan tangan, tidak ada sama sekali penyesalan, rasa malu dan seterusnya. Nah, hukuman itu keniscayaan bagi mereka. Tapi saya pribadi menganggap harusnya, karena korupsi ini adalah kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime, maka harus ada hukuman yang luar biasa pula bagi para pelaku korupsi. Hukuman fisik itu sudah seharusnya diterima oleh mereka. Tapi harus ada hukuman lain. Saya mengusulkan, tadi sudah disinggung misalnya, hukuman untuk memiskinkan.
Nah, harusnya ada hukuman untuk mempermalukan. Saya membayangkan kalau misalnya penjara mereka itu ada di Amplas misalnya, ya, di Ambaroko Plaza gitu, mungkin ada sesuatu yang lain, ya. Anda suka sekali kan Amplas. Jadi kalau penjaranya itu mungkin dia harus seluruh, misalnya dia harus dihukum 20 tahun atau seumur hidup, tidak sepanjang hidup dia di penjara di tengah-tengah Amplas, Ambaroko Plaza, tapi mungkin 1 bulan atau 2 bulan dia dipertontonkan di situ, sehingga itu hukuman yang juga mempermalukan bagi mereka selain hukuman yang dimiskinkan. Nah, saya kira itu tambahan dari saya, dan mudah-mudahan acara ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dan berlanjut ke aktivitas kita sehari-hari untuk tadi mengawasi pelaksanaan dan penggunaan dana BOS. Urusan pendidikan adalah urusan kita semua, dan persoalan pendidikan adalah persoalan yang mendasar bagi saya, bagi Anda, dan bagi generasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya berikan kepada Mas Zainal untuk mengelaborasi secara ini sesama orang kampus ya, karena nanti tetap harus dibimbing secara dini, ilmiah, dan semua dimensi-dimensi yang menyangkut korupsi. Ini ada gerakan yang sifatnya radikal dalam arti frontal terhadap korupsi, ada juga pembelajaran berlapis-lapis, termasuk nanti mungkin ada yang kita tanyakan kepada Bapak Mahfud MD mengenai struktur katakanlah misalnya polisi itu kenapa kok di bawah presiden, kenapa ada di bawah Depdagri misalnya. Itu kan satu potensi yang luar biasa untuk mereka tidak terjangkau oleh pemberantasan korupsi misalnya. Cuman Pak Bud, tadi saya sangat setuju Pak, saya itu digontor dulu Pak Bud. Itu kalau salah itu di sini dikasih kertas, ditulisin, dikalungin, misalnya mencuri sandal, gosok nakal, terus ini ditulisin gini Pak, ini beneran digontor itu, ini ditulisin gini, dikalungin di sini, terus dibawain kendaraan, terus dia deng, dia keliling pesantren dengan di dadanya ada tulisan saya mencuri sandal. Saya kira itu sangat menarik dan estetik gitu. Jadi kalau saya korupsi sekian triliun, terus dia tabung genderang, sepanjang Malioboro balik-balik nggak cukup. Saya kira bagus. Ya. Nah, saya untuk yang terakhir ini saya minta Mas Zainal untuk karena beliau yang punya betul untuk memformulasikan secara kejujuran atau langsung kepada Bapak Dekan ya. Oke, saya mohon dengan sangat Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memang wajib bersyukur bahwa pada malam hari ini sungguh luar biasa lengkap di hadapan kita semua, dan ini topiknya adalah berani jujur, berani jujur, berani debat. Ini saya dari tadi di sini. Sebetulnya saya ini hanya pelengkap sebetulnya di sini karena ada Pak Zainal. Tapi saya berpikir ini kalau dibuat kurikulumnya bagaimana? Jadi bagaimana caranya agar saudara-saudara sekalian ini yang mahasiswa mungkin sebagian besar adalah mahasiswa Fakultas Hukum dari berbagai universitas. Nah, bagaimana dibuat kurikulum sehingga saudara menjadi berani untuk jujur, ya, berani debat. Ini belum ketemu saya. Soalnya kalau pas ujian, ya biasanya saudara contek-contekan, ngepek, ditegur oleh pengawas, saudara sudah marah-marah. Nah, padahal itu salah satu mungkin bentuk dari kalau kita masukkan secara sistemik agar saudara-saudara sekalian ini berani jujur dan berani hebat, itu harus dilakukan. Namun kemudian nampaknya di beberapa
penyelenggara pendidikan ini untuk melakukan secara tertib yang seperti itu mulai berkurang karena memang dari sisi itu. Atau mungkin juga kegiatan seperti pada malam hari ini adalah salah satu bentuk untuk membuat saudara-saudara sekalian ini berani, jujur, dan berani hebat. Karena kalau kita lihat di ranah pedagogik itu kan memang ada 3 jalur. Jalur untuk kognitif saudara belajar hukum konstitusi dari Pak Mahfud, hukum acara pidana dari Pak Busro, hukum administrasi negara dari Mas Zainal, ya, ini dari sisi substansi. Ya, kemudian saudara belajar skill, keterampilan saudara dari Pak Sahlan, ya, yang hakim, itu saudara mampu untuk tampil. Tapi yang dari sisi values, nilai, dan ini ya berani jujur ini justru lebih banyak pada aspek values-nya itu, ya, afektifnya. Kalau Pak Busro mengajar saudara, beliau akan memberikan contoh bagaimana saudara bersikap jujur. Mungkin saudara akan dengan cermat mendengarkan karena memang beliau memberikan contoh teladan. Tapi kalau itu dimasukkan secara sistemik dalam kurikulum, nah ini memang masih harus dicari metodenya bagaimana. Sudah ada mata kuliah agama, sudah ada mata kuliah kewarganegaraan dan sebagainya. Tapi ya saudara bisa nilainya A gitu ya. Tapi mungkin praktek keagamaan saudara juga belum sesuai dengan nilai A tersebut. Itu juga kewarganegaraan saudara mendapat nilai A, tapi cinta tanah air saudara mungkin tidak sebesar nilainya yaitu A tersebut. Nah ini memang yang masih harus dicari, dan ternyata memang tidak hanya di kita di Indonesia ini ya, yang kalau dilihat dari pendidikan hukum itu kita masih lemah dari aspek skill dan values. Di negara-negara maju pun mereka masih ada missing, yaitu mereka kehilangan atau kesulitan untuk mendapatkan values tadi. Apalagi misalnya di negara-negara Anglo-Saxon misalnya seperti di Amerika itu bahkan dituduh pendidikan hukumnya itu membahayakan human beings dari mahasiswanya, karena mereka diajarkan untuk memenangkan kasus. Nah, sementara kasus itu macam-macam mungkin ya, kliennya mungkin memang salah dan itu harus dimenangkan. Nah, mereka harus berpikir winning the case, thinking as a lawyer. Nah itu mereka merasakan juga di sini ada kekurangan itu, kekurangan dari aspek values. Nah tema pada malam hari ini berani jujur ini adalah dari aspek itunya. Nah mungkin kalau sering-sering ya kita adakan semacam ini, Cak Nun mungkin bersedia itu dalam satu semester itu berapa kali gitu ya. Dan beliau-beliau juga bersedia seperti ini ya. Bayangkan saudara ini sekarang kalau dimulai dari nilai kuliah ya, proses belajar mengajar, saudara ini sudah mendapatkan hal yang luar biasa ya. Datang dari narasumber ya, sumbernya ya, sumbernya ya, kecuali tadi ya yang saudara jangan diingat-ingat yang perseteruan antara Cak Nun dengan Pak Busro tadi, biar untuk beliau saja gitu ya. Baik, saya kira saya tidak akan menyimpulkan tentang substansi anti korupsinya, nanti Mas Zainal yang akan menyampaikan karena memang beliau ini yang pakarnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.